wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau begitu. Sebelum kita memulai materi, alangkah baiknya kita ice breathing dulu untuk melatih fokus kita. Kalau ibu mengatakan tepuk 1, maka tepuk 1. Kalau ibu mengatakan tepuk 2, maka tepuk 2 kali. Oke, paham? Ya, Baik anak-anak, kita mulai ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 1, 2. Ternyata masih ada yang belum fokus ya. Oke, baik anak-anak, suasana hari ini benar-benar ceria dan cerah. Saya harap tidak ada yang pikirannya kemana-mana. Kita akan fokus membahas satu hal. Pernah dengar tidak istilah gawai? Ada yang sudah tahu? Ternyata masih ada yang belum tahu istilah gawai. Jadi, gawai itu adalah sesuatu yang kalian pegang dan gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu? Oh, saya Bu. Handphone bukan? Ya, betul sekali. Jadi, handphone itu dalam istilah bahasa Indonesia adalah gawai. Di sini saya akan mengajak kalian untuk membahas mengenai gawai. Mengapa? Karena ada dua hal yang perlu kita sama-sama diskusikan dan ada tujuan yang sama-sama perlu kita capai. Yang pertama, kalian tahu bagaimana cara menggunakan gawai dengan cerdas. Yang kedua, kalian tahu bagaimana dampak negatif kecanduan menggunakan gawai. Oke, setuju? Setuju. Kalau begitu kita membahas tentang handphone ya Bu? Nah, iya betul. Oke anak-anak, kalian sudah punya handphone kan? Iya Bu. Wow, jadi di sini tidak ada lagi yang tidak punya handphone. Betul? Betul. Ya, semua itu tentunya karena kebutuhan kita, kebutuhan untuk berkomunikasi. Nah, selanjutnya untuk apa lagi kira-kira? Main game Bu. Oke, ada lagi? Seperti ada yang kurang aja Bu. Oke anak-anak, sekarang kita sama-sama kembali ke cara yang bijak dalam menggunakan handphone atau gawai. Ya, kalian nanti akan sama-sama berdiskusi dengan teman-teman kelompok kalian masing-masing. Kita akan bagi kelompok, kemudian saling memberi masukan dan ide. Sudah siap? Siap Bu. Nah, sebelum berangkat ke pembagian kelompok, ada yang ingin berbagi pengalaman mengenai gawai? Saya Bu. Oke, silakan. Jadi menurut saya gawai itu penting karena kita dapat berkomunikasi dan bertukar kabar meskipun jarak jauh. Apalagi di zaman teknologi sekarang kita dapat mencari materi pelajaran melalui handphone. Iya, bagus sekali. Kita beri aplaus dulu untuk teman kita. Nah, itu adalah salah satu contoh penggunaan gawai yang cerdas. Baik anak-anak, saya ingin memperlihatkan sebuah gambar. Nah, silahkan dicermati apa yang dilakukan pada gambar ini. Ada yang bisa memberikan komentar? Saya Bu. Oke, silahkan. Menurut saya, kalau yang ada di gambar itu kayak sudah sindrom gitu Bu. Karena gimana orang-orang itu hanya berfokus pada dunia mayanya ketimbang dunia nyatanya yang bisa membuat risih. Parah ya, sesuatu hal yang seharusnya tidak dilakukan. Jadi itu penyakit namanya nomofobia. Jadi nomofobia merupakan kecemasan dan ketakutan yang dialami oleh seseorang karena tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain melalui handphone atau gawainya. Diharapkan jangan sampailah kita mengalami yang seperti ini. Amin. Ya, sebelum berkata-kata, mari kita menjadi pengguna gawai atau handphone yang cerdas. Ya Bu. Baik anak-anak, luar biasa komentar kalian terkait tentang penggunaan gawai atau handphone. Nah, selanjutnya kita akan mulai berdiskusi, tapi ibu ingin membagi kelompok kalian menjadi dua kelompok. Nah, sebelum itu kita mulai berhitung dari 1 sampai 2, dimulai dari Wahida sampai dengan yang silakan. 1, 2, 1, 2. 1, 2. Oke anak-anak, silakan bergabung dengan teman kelompok kalian masing-masing. kalian silahkan menuangkan komentar
bagaimana dampak negatif dari penggunaan gawai. Oke? Silakan berdiskusi dengan teman-teman. Oke anak-anak, sudah selesai ya? Iya, Bu. Oke, jadi silakan kelompok 1 untuk memaparkan hasil diskusinya, kemudian nanti kelompok 2 yang lanjutkan. Oke, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan terkait dengan pertanyaan cara menggunakan gawai dengan cerdas, di mana mengenai kecerdasan dalam penggunaan gawai, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk memanfaatkan gawai dengan baik. Yang pertama itu, gunakan aplikasi yang menunjang aktivitas dan hapus aplikasi yang tidak terlalu penting. Kemudian yang kedua, gunakan gawai ketika membutuhkan dan memanfaatkan pada waktu senggang. Ketiga, hindari penggunaan gawai saat sedang berjalan atau berkendara. Atur dan batasi waktu penggunaan gawai dan jangan menggunakan gawai saat sedang bersama orang lain. Keempat, gunakan gawai sebagai penunjang dalam pembelajaran dan memperluas jaringan pertemanan dengan mengakses jejaring sosial. Yang kelima, latih anak untuk cerdas menggunakan gawai dengan memberi pemahaman tentang bagaimana menggunakan teknologi yang aman, berpikir kritis, dan menciptakan kreativitas. Dan yang terakhir, ingatlah bahwa gawai hanya alat dan harus dimanfaatkan secara baik. Sekian. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 2 membahas tentang dampak negatif kecanduan gawai. Kecanduan gawai dapat memberikan dampak negatif pada anak antara lain. Pertama, gangguan kesehatan. Penggunaan gawai yang berlebihan dapat menimbulkan gangguan kesehatan seperti kerepotan fisik yang disebabkan oleh kecanduan gawai pada anak. Yang kedua, mental keprihatinan. Fenomena kecanduan gawai pada anak terakhir beberapa tahun ini dan jumlah orang tua yang menangani kasus anak kecanduan gawai juga meningkat. Kecanduan gawai dapat meningkatkan risiko depresi, gangguan kecemasan, sulit fokus, dan kepribadian bipolar. Kemudian yang ketiga, efek pada organ. Penggunaan gawai yang berlebihan dapat mempengaruhi kualitas penglihatan mata, menyebabkan dan ketegangan pada mata. Untuk mengurangi dampak negatif penggunaan gawai, orang tua dapat mengawasi anak saat bermain gawai, memberikan batasan waktu saat mengakses gawai, memberikan edukasi tentang dampak negatif penggunaan gawai yang berlebihan, dan menyediakan waktu bersama anak. Baik, sekian, terima kasih. Itulah hasil diskusi kami dari kelompok 2. Oke anak-anak, itulah tadi 2 pembahasan kita. Yang pertama terkait tentang bagaimana cara menggunakan gawai dengan cerdas, dan yang kedua terkait tentang dampak negatif dari kecanduan menggunakan gawai. Ada yang bisa merefleksi dari kedua materi kita? Saya Bu. Ya, silakan. Kami sebagai siswa merasa senang karena pembahasan tentang gawai ini sangat mengedukasi kami semua